Jangan takut kuliah di teknik elektro ya, karena di sini kita akan belajar dari awal, dari dasar, dari basic manapun ya, asalkan kalian mau dan semangat untuk belajar hal-hal baru. Apalagi kan sekarang lagi tren-trennya kabur aja dulu kan di situ. Kabur aja dulu dari ketidaktahuan ya. Mbak tidak tahu menjadi tahu ya Bu ya. Betul sekali. Halo Smart Loka dimanapun kalian berada. Selamat datang di Money Podcast Universitas Kahuripan Kendiri. Perkenalkan nama saya Fikri Aksal Haikal dan di sebelah kiri saya ada Ibu Zainab. Oke Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Asalnya dari mana? Asalnya? Ya, Asalnya dari tempat tinggal saya. ya Oke, saya dari Sumedang Sumedang. asalnya. Cuman saya kerja di sini, akhirnya saya menetap di sini. Oke, baik. Oke, Ibu Zain, beliau adalah Kaprodi Teknik Elektro di Universitas Kahuripan Kediri. Dan oke, mari kita ke pertanyaan pertama, yaitu adalah bagaimana sih Bu? Apa itu teknik elektro? Oke, ya. Jadi teknik elektro ya, kalau kita bicara teknik elektro biasanya orang langsung berpikir rice cooker, AC dan segala macam ya. Jadi memang teknik elektro ada andilnya dalam hal-hal tersebut ya. Cuman kalau kita tarik lagi ke belakang bahwa teknik elektro itu sebetulnya bukan kita belajar terkait hanya hal-hal kayak rice cooker, AC tidak ya, tapi kita lebih luas lagi dari mulai listrik ya, listrik itu bagaimana bisa ada dan bagaimana listrik itu bisa tersalurkan kepada masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk teknik elektro di Universitas Tarupan Kediri ini. Oke, jadi teknik elektro itu bukan semata-mata tentang memperbaiki AC dan rice cooker itu dan sebagainya gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana cara memperkenalkan kepada masyarakat atau khususnya ke masyarakat-masyarakat yang berada di pelosok gitu ya, mengalirkan listrik itu bagaimana, yaitu tugas sebagai, prodi elektro memperkenalkan listrik kepada masyarakat luas gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya apa ya? Bagaimana oh ya Bu, kan sekarang udah mau perkenalan mahasiswa baru nih, eee, bagaimana cara menarik daya tarik siswa-siswa di sana sih untuk masuk kepada teknik elektro tersebut Bu? Oke, jadi ini perlu saya luruskan dulu ya bahwa kalau mahasiswa yang ingin masuk ke prodi teknik elektro itu yang saya harapkan memang punya keinginan untuk belajar ya, karena sudah tidak rahasia lagi ya kalau orang-orang udah dengar teknik elektro, wah ini orangnya kayaknya belajarnya susah dan rumit ya. Ya tidak sepenuhnya benar dan tidak juga sepenuhnya salah ya. Jadi intinya mahasiswa teknik elektro yang mau kuliah di UKK ya itu harus memiliki keinginan yang kuat ya, keinginan belajar hal-hal baru ya. Karena kenapa? Di Teknik Elektro Universitas Kahuripan Kediri ini tidak membatasi ya mahasiswa untuk memilih program ini baik dari background manapun ya. Jadi memang dari IPS sekalipun selagi dia berminat untuk belajar teknik elektro itu di UKK masih bisa ya, seperti itu. Oke. Oh, kalau misalnya dari manapun, meskipun tidak harus dari misalnya turunannya turunan IPA gitu ya Bu ya, nggak apa-apa Bu, mau pesantren juga emang tidak apa-apa ya Bu itu? Tentu tidak masalah ya. Jadi kalau di teknik elektro UKK itu belajar memang dari dasar. Jadi semua mahasiswa yang baru masuk itu memiliki level yang sama. Cuman permasalahannya daya tangkap dari mahasiswa yang memang sudah punya basic dan belum punya basic pastinya berbeda ya. Tetapi tetap dari dosen-dosen teknik elektro Universitas Kahuripan Kediri ini akan mentreatment mahasiswa dengan segala kemampuan yang mereka miliki gitu. Oke. Sebenarnya Ibu, bagaimana, keunggulan-keunggulan teknik elektro itu apa saja yang ada di dalam teknik elektro? Mungkin boleh spill-spill dikit pelajarannya sedikit saja gitu, Oke. yang mungkin sekiranya mudah dipahami dan, oleh teman-teman, barangkali teman-teman ingin mengetahui apa itu, tentang elektro. Jadi bagi kalian takutnya minder ya, maka dari itu ya silahkan dijawab, Bu. Oke, ya jadi teknik elektro ya dalam di era digital ini ya memang
eee, tidak pernah mati ya kalau teknik elektro itu, karena teknik elektro itu mengikuti perkembangan zaman. Ya salah satunya yang sekarang sedang banyak dikembangkan itu salah satunya dari IoT. Ya kalau misalnya rekan-rekan sekalian belum tahu apa itu IoT, belajarlah di UKK Teknik Elektro. Oke, jadi gini, intinya gampangnya gini, kalau misalnya sekarang mau, masuk ke rumah ya, terkadang, sekarang itu ada namanya sistem otomatis, ya. Kita mau sebelum masuk ke rumah kita misalnya, punya AC, punya lampu, dan berbagai macam alat elektronik lainnya. Nah, itu sekarang sedang dikembangkan, diotomatisasi semuanya. Jadi misalnya sebelum masuk rumah, AC sudah menyala, sehingga kita udah masuk rumah, udah dingin, udah enak ya, jadi untuk istirahat sudah nyaman. Lalu untuk, lampu juga bisa kita sesuaikan, misalnya mau, nyala pukul berapa, mati pukul berapa, atau bisa kita kendalikan dari, gadget yang selalu kita bawa ke mana-mana ya. Tentunya zaman sekarang semua orang pasti punya ya handphone. Nah, itu bisa dimaksimalkan penggunaannya, dengan, otomatisasi atau biasa kita sebut sebagai smart home ya. Smart home itu semua peralatan listrik di rumah sudah koneksi dengan handphone dan bisa kita kontrol atau kita kendalikan melalui handphone. Seperti itu kurang Oke. lebih ya. Oh ya Bu, terus sedikit cerita nih Bu ya, dulu saya waktu SD itu, waktu kelas 6 SD kalau tidak salah itu belajar saya tentang kelistrikan, tapi itu tentang paralel sama seri ya, itu, mohon maaf kalau salah ya, yang tentang mengatur listrik paralel dengan seri ya. Bagaimana Bu, itu cara kerjanya Bu? Oke ya, jadi, nanti kita akan belajar oh ini, cukup menarik ya pertanyaannya karena kita akan membahas, 3 SKS. Oke, I secara garis besar saja bahwa nanti kita akan belajar ya kalau paralel seri itu sebenarnya materi basic ya, materi basic yang nanti akan didapat, oleh mahasiswa selama kuliah di prodi teknik elektro. Jadi, gambarannya gini, kalau paralel, ya kita pasang paralel, eee, tegangan itu akan sama ya, dari satu komponen ke komponen lain jika dipasang secara paralel. Sedangkan kalau seri itu arus yang akan sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kuliah di prodi teknik iya, siap siap siap. Makanya teman-teman bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara kerja kelistrikan, kuliahlah di teknik elektro ya, apalagi kan sekarang zamannya zaman canggih ya. Sekarang zamannya tidak mengambil listrik lah dari tenaga tenaga apa sih itu, tenaga bendungan deh, PLTA ya, hanya tidak ada di sana. Sekarang kan zamannya canggih ya, ada dari teknik tenaga surya, PLTA, terus tenaga uap, terus tenaga dan yang lain masih banyak lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, sekarang apa aja, prestasi yang sudah diraih oleh teknik elektro sih di UKK ini? Soalnya banyak banget yang nanya ini nih, "Prestasinya apa aja ini?" Gitu yang nanya. Ya, baik. Untuk prestasi ya, dari prestasi ada salah satu dosen di teknik elektro ini yang memang, sebelumnya di tahun kemarin itu mendapatkan hibah ya, hibah, untuk pengabdian kepada masyarakat dan dosen tersebut membuat, sebuah sistem irigasi ya untuk petani di salah satu di daerah Tulungagung. Itu irigasi, pertaniannya dengan menggunakan sel surya atau panel surya ya, biasanya kita sebut sebagai sel surya. Nah itu dan hal itu bisa kita kendalikan lewat handphone, kapan dia harus menyala dan kapan dia harus mati. Ya jadi itu udah terinterkoneksi dan pembangkitnya pun sudah, menggunakan pembangkit yang renewable energy, artinya dia memanfaatkan, sumber yang memang tidak habis ya, seperti itu. Orang-orang ini sangat, sulit mencari kerja ya, apalagi, eee, para Gen Z di luar sana gitu ya, ingin meneruskan kuliah atau sekolah gitu, kuliah atau kerja gitu ya. Tapi dia tidak mempunyai, sebenarnya mempunyai bakat, tapi tidak ada wadah di dalamnya gitu ya. Seperti kan saya punya tetangga waktu saya di kampung, tetangga, dia punya, spesial dia bisa merakit dari apapun, misalnya merakit sound, dia dia bisa merakit, lampu listrik dan, apa, ya segalanya ya, yang bisa dibangkitkan oleh tenaga listrik. Nah,
tapi dia tidak ada wadah gitu, Bu. Oke, tapi dalam dunia kerja, Bu, gitu, apa aja potensi di dalam teknik elektro, Bu? Oke, jadi di dunia kerja ya, ini kita bicara tentang skill ya, berarti Ya, skill tadi kan. setelah kuliah ya. Jadi memang kalau di teknik elektro pada dasarnya kita tidak perlu khawatir ya, apa sih yang akan kita kerjakan sih setelah lulus, ngapain, apakah kita jadi tukang benerin AC? Nah, nggak selalu seperti itu ya. Jadi untuk teknik elektro itu luas ya, kita bisa bekerja di suatu perusahaan, kita juga bisa membuat lapangan pekerjaan. Karena kenapa? Skill teknik elektro itu pasti selalu dibutuhkan ya. Dibutuhkan oleh masyarakat ya, salah satunya kita bisa, menjadi freelancer untuk instalasi listrik di rumah, tuh ya. Lalu bisa juga kita bekerja di tentu ya PLN itu sudah pasti merekrut, mahasiswa-mahasiswa dari teknik elektro. Dan juga di semua industri ya kalau misalnya kita bayangkan itu pasti memiliki kelistrikan atau memiliki listrik ya, membutuhkan listrik dan itu, kalau sudah perusahaan besar itu harus ada yang namanya teknisi. Nah, jadi teknisi itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan baik itu yang memang di bidang elektro maupun yang bukan ya. Contohnya ada mahasiswa memang yang bekerja bahkan ini di rumah sakit ya. Tidak berarti dia harus mengerti tentang kesehatan, enggak ya. Nah, ini elektro ini punya peluang sangat besar, dia bisa masuk di rumah sakit sebagai teknisi kelistrikan. Ya, kalau misalnya kita bayangkan, eee, operasi mati lampu, bahaya ya. Nah, inilah teori operasi itu kan. Nah, itu gitu, karena semua sekarang, apa membutuhkan listrik ya, maka itu teknisi, dari teknik elektro ini sangat dibutuhkan sekali di industri pekerjaan. Jadi, gak usah khawatir di teknik elektro pasti banyak peluang kerjanya dan saya yakin, mahasiswa-mahasiswa teknik elektro kurang dari 6 bulan itu, bisa dapat pekerjaan, baik itu ke perusahaan maupun, freelancer. Disclaimer ya, itu tergantung individunya, apakah dia mau bekerja atau tidak, ya setelah Iya, lulus. tergantung kepada orangnya ya, Bu, ya. Ya tentu kembali lagi seperti itu aja. Ya, Bu, kan tadi kan Ibu bilang, dari bisa bekerja di PLN, terus, bisa memperbaiki kelistrikan di segala tempat kerja, misalnya di rumah sakit dan lain sebagainya, Bu. Nah, Ibu, saya ada pertanyaan nih, Oke. bagaimana, Bu, cara, mengembangkan koneksi jaringan, Bu? Kan sekarang lagi, kan biasanya kan, sekarang lagi musim-musimnya, apa ya, internet gitu kan, yang diperlukan oleh manusia itu kayaknya bukan makan hari ini, Bu, internetan ya kan, tahu. Oke. Nah, jadi, bagaimana, Bu, cara mengembangkan, internet dari misalnya, apa, cara kerjanya gitu ya, Bu, gimana cara mengembangkannya dari misalnya titik A ke titik B gitu, Bu? Apalagi ke pelosok-pelosok gitu yang membutuhkan koneksi internet ya. Oke. Jadi kalau ini hubungannya dengan elektro ya, berarti internet itu sebenarnya ada spesifikasi lain lagi ya, cuman di teknik elektro, internet itu pasti butuh listrik, Oh iya, berarti tadi, Bu. listrik ya. Internet butuh listrik, artinya di situ peran teknik elektro pun ada ya. Karena itu, untuk tadi yang pertanyaan bagaimana cara menghubungkan koneksi internet dan lainnya, intinya itu harus ada listrik dulu, ya. Listrik dulu yang masuk ke suatu daerah, di mana daerah itu misalnya belum ada listrik, ya harus ada listrik dulu, baru ada jaringan internet, seperti itu, ya. Jadi, untuk mahasiswa ya atau calon mahasiswa baru Teknik Elektro Universitas Kauripan Kediri, jangan takut kuliah di Teknik Elektro ya, karena di sini kita akan belajar dari awal, dari dasar, dari basic manapun ya, asalkan kalian mau dan semangat untuk, belajar hal-hal baru. Oke, maka dari itu Sobat UKK, teknik elektro ini yang memperkenalkan kita bagaimana cara, mau mengetahui, jaringan-jaringan dan kelistrikan ya. Maka dari itu kalau misalnya Sobat UKK berminat, ya silahkan, gabung di teknik elektro ya, Bu, ya. Betul. Barangkali kalau misalnya, mempelajari hal-hal yang baru ya, misalnya jenuh, pengen tahu cara kerjanya dunia nyata kan sekarang ya, apalagi kan sekarang lagi tren-trennya kabur aja dulu, kan itu juga mungkin teknik elektro juga pasti ada perannya mungkin ya, kan mungkin di pabrik-pabrik juga pasti perlu yang namanya teknik elektro ya ke luar negeri ya, Bu, insya Allah gitu ya. Eee, Tabur aja dulu dari ketidaktahuan ya.
tidak tahu menjadi tahu ya, Bu, ya. Betul sekali, ya. Pengetahuan itu, ilmu itu ya, kita pelajari dari awal kita hidup sampai kita meninggal ya, Bu, ya. Bukannya ilmu agama saja, ilmu dunia juga harus kita pelajari ya, Bu, ya. Betul. Oke, baik sobat UKK, cukup sekian dari kami berdua, saya Fikri Aksal Haikal dan Saya Zen. cukup, sekian dari penyampaian yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di podcast bulan depan ya, di podcast, Universitas Kahuripan Kediri. See you next time and selalu happy ya. Happy. Oke, Bu, terima kasih, Bu, ya. Sama-sama.